Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan ke-9 kita membahas komunikasi lintas budaya dan teori adaptasi lintas budaya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain atau oleh komunikator kepada komunikan. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman atau experience. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Misalnya antara suku bangsa, antar etnik, antar ras, atau antar kelas sosial. Komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Dalam komunikasi ini terjadi pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan, tertulis, imajiner, atau model lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Adaptasi lintas budaya. Adaptasi merupakan suatu problema yang perlu dipecahkan ketika seseorang ataupun sekelompok orang berkomunikasi dengan pihak lain yang berbeda budaya. Adaptasi dalam kajian komunikasi antar budaya ini pada umumnya dihubungkan dengan perubahan dari masyarakat atau bagian dari masyarakat. Seseorang yang memilih strategi adaptif cenderung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap harapan dan tuntutan dari lingkungannya, sehingga siap untuk mengubah perilaku. Adaptasi lintas budaya, kita lihat ada dekulturasi, enkulturasi, asimilasi, akulturasi, adaptasi, cross culture adaptasi. Komunikasi lintas budaya yang efektif. Komunikasi lintas budaya yang efektif, kita dapat mengembangkan keterampilan mendengarkan kita. Ini akan membantu kita untuk menghindari melompat ke kesimpulan ketika kita hanya mendengar kata-kata daripada makna intrinsiknya. Kita harus memeriksa persepsi kita tentang apa yang orang lain katakan dan lakukan, menyadari bahwa persepsi kita sendiri cenderung berakar pada sistem nilai kita. Kita perlu mencari umpan balik atau feedback untuk memeriksa apakah orang lain memahami pesan kita. Ini mungkin sulit. Misalnya di banyak budaya Asia di mana dianggap tidak sopan untuk mengatakan tidak atau tidak setuju. Terkadang kita perlu mengambil resiko untuk membuka saluran-saluran komunikasi. Studi tentang komunikasi lintas budaya dipengaruhi oleh antropologi, linguistik, filsafat, dan psikologi. Komunikasi lintas budaya yang efektif dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan mendengarkan sehingga terhindar dari lompatan-lompatan pada kesimpulan ketika kita hanya mendengar kata-kata daripada makna-makna intrinsiknya. Jadi adaptasi lintas budaya kita lihat dari diagram ini, dekulturasi, enkulturasi, asimilasi, akulturasi, adaptasi, cross culture adaptasi. Jadi adaptasi lintas budaya merupakan suatu problema-problema yang perlu dipecahkan ketika seseorang ataupun sekelompok orang berkomunikasi dengan pihak-pihak lainnya yang berbeda budaya. Adaptasi dalam kajian komunikasi antar budaya ini pada umumnya dihubungkan dengan perubahan dari masyarakat atau bagian dari masyarakat. Seseorang yang memilih strategi adaptif cenderung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap harapan dan tuntutan dari lingkungannya sehingga siap untuk mengubah perilaku. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antara suku bangsa, antar etnik, antar ras, atau antar kelas sosial.
Komunikasi lintas budaya merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Dalam komunikasi ini terjadi pembagian pesan yang berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan, tertulis, imajiner, atau model-model lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain atau oleh komunikator kepada komunikan. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan juga pengalaman. Komunikasi lintas budaya dan teori adaptasi lintas budaya juga kalau kita lihat di sini sebagai banyak aturan-aturan yang didapatinya. Jadi komunikasi lintas budaya merujuk pada proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Ini mencakup bagaimana orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda memahami, menginterpretasikan, dan merespon pesan-pesan yang disampaikan. Baik secara verbal maupun nonverbal, komunikasi lintas budaya sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung secara global karena interaksi antara budaya yang berbeda terjadi hampir setiap saat, baik dalam konteks bisnis, pendidikan, diplomasi, maupun kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi lintas budaya. Satu, bahasa, perbedaan bahasa bisa menjadi penghalang terbesar dalam komunikasi lintas budaya. Meskipun banyak orang di seluruh dunia menguasai bahasa Inggris, penggunaan bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dua, nilai dan norma sosial. Setiap budaya memiliki sistem nilai dan norma sosial yang berbeda. Misalnya apa yang dianggap sopan dalam satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya-budaya lain. Tiga, konsep waktu. Dalam beberapa budaya, waktu dianggap sangat penting. Misalnya budaya barat yang lebih terstruktur. Sementara di bahasa waktu bisa lebih fleksibel. Empat, ruang kontak atau kontak fisik dan ruang pribadi. Seberapa dekat atau jauh seseorang dalam berinteraksi bisa sangat bervariasi antar budaya. Misalnya budaya Eropa dan Amerika Utara cenderung menghargai ruang pribadi yang lebih besar dibandingkan budaya-budaya Latin atau ini adalah faktor-faktornya. Yang kelima, metode komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerak tubuh bisa memiliki arti yang sangat berbeda. Misalnya kontak mata yang intens di beberapa budaya dianggap menunjukkan kejujuran, sementara di budaya lain itu sebagai dianggap tidak sopan. Teori adaptasi lintas budaya. Teori adaptasi lintas budaya menjelaskan bagaimana individu atau kelompok menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya dalam situasi komunikasi. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menavigasi dan mengatasi perbedaan tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Beberapa teori penting dalam adaptasi lintas budaya. Satu, teori adaptasi interkultural. William Woodguns mengembangkan teori ini berdasar pada konsep uncertainty reduction, pengurangan ketidakpastian. Dalam komunikasi antar budaya, Woodguns meragukan bahwa ketika orang berinteraksi dengan orang dari budaya lain, mereka akan merasakan ketidakpastian mengenai bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Pengurangan ketidakpastian ini dapat dicapai melalui pemahaman budaya lain, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membangun hubungan yang lebih dekat. Beberapa kunci dalam teori ini, proses adaptasi. Untuk beradaptasi, seseorang harus belajar untuk mengerti nilai-nilai budaya lain, membangun keterampilan komunikasi, dan mengatasi ketidakpastian atau kecanggungan. Keterampilan komunikasi yang efektif, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, berbicara dengan jelas, dan memahami kode-kode budaya yang berbeda sangat penting. Empati dan fleksibilitas penting untuk bisa melihat dunia melalui perspektif orang lain dan bersikap fleksibel dalam pendekatan komunikasi. Dua, teori aplikasi fungsi dan struktur. John Condon dan Sarah Yusefian. Teori ini melihat adaptasi lintas budaya sebagai sebuah proses komunikasi yang berfungsi untuk menyesuaikan diri dalam interaksi antar individu dari latar belakang yang berbeda. Ada beberapa aspek penting dalam teori ini. Fungsi komunikasi. Komunikasi lintas budaya dianggap sebagai alat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik antar individu dari budaya yang berbeda. Pengaruh struktur budaya
struktur sosial dan budaya yang berbeda mempengaruhi bagaimana pesan dikirim dan diterima. Oleh karena itu, adaptasi tidak hanya tergantung pada individu, tetapi juga pada norma-norma budaya yang ada. Tiga teori adaptasi berkelanjutan. Yun Kim. Kim mengembangkan teori ini dengan fokus pada proses adaptasi berkelanjutan yang dialami oleh individu yang terlibat dalam interaksi lintas budaya. Menurutnya, adaptasi bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang terus berlanjut selama orang tersebut terlibat dalam kehidupan lintas budaya. Poin utama dalam teori-teori ini, interaksi sosial yang intens. Orang yang berinteraksi dalam konteks lintas budaya akan mengalami adaptasi yang lebih baik jika mereka terlibat secara langsung dan terus-menerus dalam interaksi tersebut. Proses dua arah, baik individu yang datang dari budaya dominan maupun individu yang berasal dari budaya minoritas, harus beradaptasi agar komunikasi bisa berjalan lancar. Fleksibilitas dan keterbukaan. Orang yang beradaptasi dengan baik cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan dapat menyesuaikan diri lebih mudah. Empat teori proses perubahan budaya Gerd sendiri, meskipun bukan teori adaptasi lintas budaya dalam arti yang ketat, Gates Hofstede memberikan wawasan penting dalam memahami perbedaan-perbedaan budaya dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi komunikasi. Dalam teorinya yang terkenal, Hofstede mengidentifikasi berbagai dimensi budaya yang mempengaruhi secara orang-orang berkomunikasi dan berinteraksi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.